Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bayu Saputra, Eskom MA, dosen tetap Prodi Sistem Informasi Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu fotografi dan desain multimedia. Mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka selama 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan masing-masing UTS dan UAS. Dalam mata kuliah fotografi dan desain multimedia, mahasiswa tidak hanya belajar cara mengambil foto yang baik, tetapi juga memahami proses kreatif di balik sebuah karya visual. Materi yang dipelajari meliputi dasar-dasar fotografi dan penggunaan kamera digital, exposure triangle, komposisi dan pencahayaan, pengelolaan foto digital, serta pengembangan proyek fotografi dan multimedia yang dapat diaplikasikan dalam berbagai kebutuhan industri kreatif. Adapun luaran utama dari mata kuliah ini adalah photobook, yang merupakan kumpulan karya fotografi mahasiswa yang disusun secara sistematis berdasarkan tema tertentu. Photobook tersebut menjadi proyek akhir mahasiswa yang dikerjakan menggunakan pendekatan project based learning, dan ini digunakan sebagai bentuk penilaian pada ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah ini mendukung pencapaian 2 CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama yaitu CPL 6 atau Problem Solving and Creativity. Ini berfokus pada kemampuan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan dan menghasilkan solusi kreatif melalui pemanfaatan media dan teknologi digital. Kemudian yang kedua yaitu CPL 7. CPL 7 adalah Knowledge Mastery yang berfokus pada penguasaan konsep, teori, prinsip, dan metode dalam bidang fotografi dan desain multimedia. Untuk mencapai CPL tersebut, mata kuliah ini memiliki beberapa CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK 1. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar fotografi dengan menerapkan teknik dasar dan memperhatikan prinsip-prinsip fotografi. Kemudian CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis prinsip-prinsip desain fotografi melalui kegiatan eksperimen dan penerapan aturan-aturan desain. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menciptakan konten multimedia berbasis fotografi melalui proses perancangan yang sesuai dengan standar produksi. Kemudian, 3 komponen utama dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini adalah delivery, interaction, and assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning Universitas Internasional Batam. Serta saya melakukan presentasi yang interaktif yang dapat dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Dan materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran seperti Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, dan Canva. Kemudian interaction. Pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, serta kolaborasi maupun refleksi bersama. Kemudian assessment atau sistem penilaian dalam mata kuliah ini menggunakan penilaian formatif dan summatif. Penilaian formatif dilakukan melalui kuis, proyek, tugas, dan pengembangan photobook secara bertahap, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Sedangkan penilaian summatif dilakukan melalui ujian tengah semester serta proyek akhir mata kuliah yang menghasilkan karya fotografi dalam bentuk photobook, serta implementasi kompetensi yang diperoleh mahasiswa selama perkuliahan. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan salah satu video proses pembelajaran pada mata kuliah fotografi dan desain multimedia dengan materi Triangle Exposure. Mari kita simak bersama. Oke, baik, selamat malam semuanya. Kembali lagi di kelas fotografi dan desain multimedia bersama saya. Kali ini kita udah masuk ke pertemuan 2, yang dimana kita akan membahas triangle exposure. Nah, masih ingat nggak kira-kira pertemuan kemarin itu kita belajar tentang apa? Tentang pengenalan fotografi. Ya. Jadi kira-kira ada yang masih ingat nggak?
Fotografi itu adalah proses untuk menangkap gambar atau cahaya. Ada yang tahu? Gambar atau cahaya? Wah, ini udah lupa. Kenapa? Cahaya. Cahaya. Kenapa cahaya? Kenapa bukan gambar? Karena dia kan berdasarkan yang kita pelajari minggu lalu, Pak. Itu kayak ada kayak tes dari zaman dahulu tuh, dia tuh jadi kayak dari sisi gelap itu kita bikin lubang kecil, kita biarin terkena cahaya, jadi dia tuh menangkap cahayanya itu. Baru kita melukis gambarnya. Sip, mantap, jawaban yang benar dari Niko. Oke, berikan tepuk tangan dong. Biar semangat kuliah malam hari ini. Oke, jadi itu pelajaran kemarin, jangan sampai lupa. Kemudian kita akan masuk ke settingan yang dimana kita akan membahas cahaya yang udah masuk. Itu settingannya itu seperti apa sih supaya lebih optimal gambar yang dihasilkan dari cahaya yang masuk ke kamera kita. Yaitu tentang triangle exposure. Oke. Apa itu exposure? Nah, jadi di sini konsep dasarnya itu adalah untuk mengatur pencahayaan yang dimana itu ada aperture, shutter speed, dan ISO. Bukan ISO ya. ISO itu bahasa Jawa, ora ISO. Jadi bukan. Kita ngomongnya ISO. Orang teknik dan profesional di fotografi. Jadi jangan sekali-kali nyoba sebutkan pas presentasi ataupun bertemu dengan orang profesional fotografi itu kalian ini ISO-nya 100. Jangan gitu ya. Jadi ISO. Oke. Nah, apabila exposure tidak tepat, maka akan menghasilkan di antara dua, yaitu terlalu gelap, underexpose, atau terlalu terang, overexpose. Gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat gambarnya berbentuk segitiga, ada aperture, shutter, dan ISO. Oke, sebelum masuk ke aperture, kira-kira ada yang tahu nggak satuan aperture itu apa? Satuan di dalam aperture itu apa? Dijawab aja, jangan malu-malu. Satuan, misalkan kalian setting kamera nih, terus kalian lihat ada kode satuannya untuk setting aperture. Nah, itu kodenya apa? Huruf F ya. Wah, ada di depan, luar biasa. Kalian membaca berarti ya. Mantap. Oke. Jadi di sini ada huruf F, F1,4, F2, F2,8 dan lain-lain sebagainya. Nah, bisa kita lihat terlebih dahulu apa sih aperture itu? Oke. Nah, aperture adalah ukuran bukaan pada lensa. Jadi ini peletakan di kamera itu ada pada di lensa, settingan untuk di aperture. Oke, nah jadi dia itu untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk pada lensa. Oke, jadi pertama kali cahaya itu masuk itu kan melalui lensa. Nah, itu untuk settingan di aperture. Kemudian kedalaman ruang fokus atau depth of field-nya. Jadi jarak antara misalkan objek yang mau kalian foto, ini yang objek pertama, kemudian ada background objek atau objek yang di belakang dari fokus yang kalian mau foto. Nah, ini ada jaraknya. Nah, itu depth of field. Gitu ya, kedalaman ruang antara objek kalian dengan background. Kemudian konsep utamanya, nah ini ada plus minusnya. Jadi ketika angka F-nya kecil seperti F 1,8, 2,8 dan lain-lain, mungkin sekitar di bawah 5, itu cahaya yang masuk itu lebih banyak. Kemudian background itu lebih buram atau shallow depth of field-nya itu bisa kalian lihat seperti di gambar di depan. Nah, ini settingannya. Ketika settingannya itu rendah, maka bukaan di lensa itu semakin lebar. Maka sebaliknya, kalau angkanya itu semakin besar, bukaannya itu semakin kecil. Nah, itu perlu diingat. Ini keterbalikan dari angka dengan bukaan pada lensa atau kita bisa bilang settingan di aperture-nya. Tuh, untuk menghasilkan gambar yang seperti di depan. Ini ilustrasinya ya. Jadi ketika bukaannya besar itu cahaya masuk banyak. Nah, tapi minusnya bukan minus sih, lebih ke efek yang dihasilkan selain cahaya masuk itu lebih banyak, gambar itu lebih terang tapi belakangnya menjadi blur gitu ya. Kemudian sebaliknya, ketika bukanya itu kecil atau angka F-nya itu besar, maka semua objek mau dia jauh mau dia dekat sesuai dengan range di ininya ya, lensanya masuk dalam frame kamera itu akan kelihatan jelas semuanya. Tapi semakin kecil bukaannya, otomatis cahaya masuk lebih sedikit gitu ya teman-teman. Oke. Nah, ini contoh gambarnya. Kalau tadi kan ilustrasi, nah ini gambarnya. Tuh, seperti ini. Teman-teman bisa lihat untuk settingannya. Oke. Kita balik lagi.
Kelewatan. Oke. Nah, next. Ini gambar dari bukan ilustrasi ya. Ini adalah contoh cara kerja bukaan lensa yang ada di kamera profesional terutama. Kita coba zoom ya dari gambar pertama. Nah, ini bukaannya seperti ini. Kemudian ini kalian bisa lihat ketika dia 1, berapa F-nya. Nah, tuh bukaannya semakin kecil, angkanya semakin besar dan sebaliknya. Gitu ya. Nah, ini ada contoh-contohnya ketika F berapa 4 misalkan segini bukaannya, 2 seperti ini. Nah, semakin kecil angkanya maka bukaan diafragma kita bilangnya ya, di lensa itu akan semakin besar kalau kecil dan sebaliknya gitu. Kelihatan. Sip, next shutter speed. Nah, sebelum masuk lagi nih, shutter speed satuannya, angkanya itu seperti apa biasanya? Ada yang bisa sebutkan? 1 per sekian detik, teman-teman. Oke, jadi satuan sekian detik seperti yang ada di depan, lagi-lagi gitu ya. Ada di depan kalian bisa lihat ya. Nah, jadi kita balik lagi setelah tahu satuannya. Tadi kan F itu untuk aperture. Nah, shutter speed itu 1 sepersekian detik. Dan kalau mau lebih lambat dia hitungan detik. Nah, shutter speed adalah lama bukaan sensor kamera yang menerima cahaya pada saat proses pengambilan gambar di kamera kalian. Oke. Nah, pengaruhnya itu kalian di sini kita bisa lihat shutter itu bisa ngatur untuk blur akibat gerakan. Tadi kan beda, itu blur untuk deep of field. Kali ini untuk pengaturan di shutter speed itu blurnya untuk gerakan. Jadi ketika ada gerakan cepat, ini untuk pengaturan shutternya bisa kita atur sini ya, apakah motion blur atau freeze motion. Nah, itu ada 2. Nah, jadi kemudian ada ketajaman gambar dan jumlah cahaya yang masuk juga. Gitu. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak posisi aperture kan tadi di lensa. Oke. Nah, shutter speed ini posisinya di mana? Teman-teman. Di kamera. Ya di situ Pak, pokoknya di gambar ini ya. Gitu. Jadi posisi shutter speed itu ada setelah melewati proses cahaya masuk di lensa, kemudian dia masuk di setelah sensor. Jadi di antara lensa dengan sensor itu ada tirai yang namanya. Oke, tirai shutter speed. Jadi untuk membuka tutup pada depan sensor. Jadi lama cepat buka tutup tirai pada kamera, teman-teman. Nah, itu yang akan membuat efek seperti ini. Kecepatannya kalian tergantung, kalian mau 1/500, 1/250. Jadi semakin tinggi pernya kayak per 1000 dan sekian, itu akan semakin cepat tirai tadi untuk menutup bukaan di kamera tersebut gitu ya. Nah, seperti ini. Efek yang dihasilkan semakin cepat maka akan semakin dapat efek freeze motion. Gitu. Nah, sebaliknya kalau kalian bukaannya semakin lama, maka gambar motionnya atau gerakannya itu akan menjadi ngeblur gitu atau berbayang gitu ya. Seperti yang ada di gambar di depan ini, teman-teman. Oke. Nah, ini tadi ilustrasi, kemudian ini hasil fotografi yang menggunakan settingan shutter yang cepat dan settingan shutter yang bukaannya itu lambat gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya. Kalau yang sebelah kiri ini adalah hasil shutter yang ditutup dengan cepat. Nah, sebaliknya kalau dibukanya lama, maka cahaya yang masuk itu semua diterima oleh sensor kamera. Jadi ketika dia berputar ke atas sampai ke bawah itu masuk semua. Makanya semua warna itu masuk di sensor kamera hingga menghasilkan gambar yang ngeblur seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, ini kita bisa lihat settingannya 1 per sekian detik gambar berhenti sesaat. Itu mengakibatkan freeze motion seperti yang tadi. Ini padahal kalau kita bayangkan di lapangannya, ini gerakan berputarnya itu cepat. Nah, gitu. Jadi kalau kalian setting sepersekian ribu detik, itu akan menghasilkan gambar seperti ini. Dan sebaliknya, gitu ya. Jadi settingannya perlu kalian ingat nih. Tadi sudah ada aperture, shutter speed. Kemudian yang terakhir ada bukan ISO. ISO ya. Jadi bukan ISO. Nah, ini sebentar ada contohnya. Ini bisa kita lihat. Kita ke shutter speed dulu. Nah, ini adalah contoh bukaan yang ada di depan sensor kamera dan di antara lensa tadi. Nah, ini ada 2 contoh seperti ini. Kira-kira ada yang tahu nggak bedanya yang sebelah kanan dengan yang kiri? Itu kan shutternya
Apa? Ada yang tahu nggak? Yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Apa bedanya? Tuh. Yang kanan sensor cahaya matanya lebih besar dan lebih banyak. Selain itu, ada yang beda loh tuh. Itu apa? Punya cermin tambahan. Oke. Nah, jadi yang sebelah kanan ini adalah contoh shutter dari kamera DSLR. Nah, yang sebelah kiri itu contoh dari, kalau nggak ada kaca namanya kamera bukan Xiaomi, mirrorless. Nah, jadi tidak ada mirror gitu. Jadi kelihatan bedanya kamera mirrorless dengan yang DSLR itu. Nah, fungsi dari, saya jelasin dikit ya sambilan. Fungsi cermin ini adalah untuk memantulkan apa yang cahaya masuk dari kamera itu sebelum masuk ke sensor. Kan shutter masih tutup tuh, belum kita jepret. Nah, itu untuk memantulkan penglihatan kita ke pathfinder. Jadi kira-kira kalau kita mau jepret, sebelum jepret nih gambar yang muncul tuh seperti apa sih? Nah, itu bukan fungsi. Itu adalah contoh dari kerja kamera DSLR. Nah, sebaliknya kalau mirrorless itu tanpa mirror, jadi tidak perlu ruangan yang besar berlapis-lapis kaca di dalamnya untuk sampai ke pathfinder untuk melihat hasilnya gitu ya. Nah, ini contoh untuk di dalamnya. Ini seperti ini. Oke. Nah, baru masuk ke ISO. Oke, ISO. Satuannya udah kelihatan ya, nggak perlu kalian saya tanya lagi. Jadi 100 minimum sampai ke ribuan sekian. Jadi Pak, emang sampai maksimalnya itu berapa sih untuk ISO? Itu tergantung kamera. Bahkan HP aja bisa beda-beda. Jadi minimum HP bisa di bawah 100, tapi kalau kamera profesional biasa itu paling minimum juga 75 atau 50, dan itu jarang banget. Dan itu biasa kamera full frame gitu ya. 100 sampai ribuan sekian. Jadi tergantung kamera, tergantung jenisnya juga ya, macam-macam. Tapi orang normalnya, biasa profesional itu kebutuhannya antara 100 sampai 1000 atau 2000. Balik lagi kebutuhan fotografinya seperti apa. Gitu. Oke. Nah, ISO adalah tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Jadi, tadi kan cahaya itu udah masuk melalui aperture lensa, kemudian melalui bukaan shutter speed. Nah, ini baru masuk ke sensor kamera. Nah, di sini kita bisa setting sensitivitas cahaya yang masuk itu mau seberapa banyak atau seberapa sensitif. Nah, tergantung dari kalian mau fotonya siang atau malam gitu. Oke. Nah, jadi ISO ini mengontrol untuk tingkat kecerahan gambar sama muncul noise atau grain. Nah, jadi kita bisa lihat kecerahan gambar itu bisa muncul noise atau grain itu ketika kalian misal nih. Kalau dari ilustrasi gambar, nah kita ilustrasi dulu deh. Ketika ISO itu dipakai di malam hari dalam settingan tinggi 12.000 misalkan, kalian malam-malam nih, terus kalian pakai ISO-nya tinggi karena kurang lighting, nggak ada cahaya lah, kita pasang settingan ISO yang tinggi supaya gambarnya kelihatan. Nah, maka akan muncul efek seperti ini. Kenapa? Karena dari sensor tersebut memaksa apapun cahaya yang masuk yang mirip dengan warna tersebut akan ditampilkan ke dalam LCD kamera kalian gitu. Jadi makanya ada miss color di sini. Kira-kira yang harusnya di sini warna putih, misalkan background dinding, kalian foto gelap nggak ada lampu, kalian settingan ISO-nya tinggi, jadi ada muncul efek warna yang tidak sesuai dengan gambar atau keadaan yang kalian lihat dengan mata kalian sendiri gitu. Jadi ada warna pink, ada warna biru, padahal di sini warna putih semua gitu. Itu ya. Nah, sebaliknya. Jadi perlu kalian lihat juga kalau ISO-nya rendah itu akan menghasilkan gambar yang jernih, tapi minusnya adalah ISO yang rendah itu gambarnya akan gelap. Nah, ini kelihatan darker gitu ya. Jadi gambarnya gelap tapi jelas gitu. Nah, makanya saya bilang selalu kalau untuk triangle exposure kalian harus memperkirakan kira-kira ketiganya itu harus sinkron. Jadi jangan salah satu, kalian hanya salah satu setting di kamera kalian gitu. Jadi harus ketiganya perlu diperhatikan. Pak, saya maunya pakai program auto. Nah, kalian nggak usah kuliah di sini, kalian jadi orang biasa aja pakai kamera. Oh, pinjam kamera gitu ya, kalian pakai program auto. Itu nggak usah belajar ini gitu ya. Oke.
Jadi perlu diperhatikan 3 aspek ini di triangle exposure. Ada ISO, shutter speed, dan aperture. Mantap, luar biasa kalian. Oke. Kemudian ini kalau kita lihat di ilustrasi kamera ya, ISO itu di dalam sensor kamera seperti ini. Nah, kalau yang sebelah kiri ini ada yang namanya teknologi untuk stabilisasi gambar. Jadi ketika kalian misalnya geter-geter nih belum makan, kalian disuruh rekam video gitu kan, atau mau foto. Nah, ini teknologi untuk menghindari shake, handshake gitu, kayak tangan kalian bergetar atau gambarnya nanti tiba-tiba buram gitu ya. Ini sebagai contoh teknologi aja. Cuman ini bagian atau part dari settingan ISO itu ada di dalam sensor loh, gitu. Makanya sensor itu warna-warni. Oke. Nah, ini briefnya dari untuk aperture. Plus minusnya dia ada background blur, fokus area, ini untuk settingannya ya. Kemudian shutter speed itu motion freeze atau blur, dan ISO itu bisa noise atau low light. Jadi antara dua. Kalian mau background blur atau mau fokus nih kalau di aperture. Kemudian kalau shutter speed, kalian mau motion freeze atau dia motion blur. Gitu. Atau di tengah-tengahnya. Ini pokoknya plus minusnya ya. Kemudian ISO, kalian mau dia ngindarin noise atau dia mau ngindarin low light. Gitu. Intinya seperti itu. Oke. Kemudian ini kembali lagi ke urutan posisi. Jadi selalu ingat, lensa itu untuk settingan aperture, kemudian shutter speed itu ada di depan sensor, dan ISO itu ada di sensor kamera itu sendiri. Oke. Nah, seperti ini. Dari urutan ya. Begitu teman-teman. Ini saya ambil contoh untuk DSLR aja ya. Nih, tadi yang seperti cara kerja ada mirrornya tuh. Jadi ketika kalian mau foto, mirrornya itu keangkat, baru shutternya itu nutup, buka atau tutupnya, gitu ya. Oke, nah seperti itu. Jadi di atasnya itu ada pathfinder, kemudian itu ada tombol jepretnya di situ. Oke, nah ini baru dilihat, ini LCD gambarnya. Begitu teman-teman. Oke. Harusnya ini sudah selesai untuk teori saya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Raja. Dari 3 exposure, ISO, shutter speed sama aperture yang harus diprioritaskan terlebih dahulu ketika memotret itu mana? Di antara ketiganya yang mana duluan berarti ya? Oke. Semuanya itu penting. Yang paling penting apa? Kalian tuh mau foto apa dulu? Gitu. Nah, untuk kita kan mau ngomongin yang mana duluan nih. Masing-masing kan punya kepentingan sendiri nih. Kayak aperture untuk ngatur depth of field-nya, shutter speed untuk kecepatannya, ISO itu untuk terang gelapnya atau ngindari noise. Nah, misalkan Pak, saya mau foto tentang, atau saya mau foto di kegiatan orang berlari atau sports lah kita bilang. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan adalah gerakan tersebut, orang tersebut yang mau kalian foto itu cepat atau lambat. Nah, biasa kan kalau sport itu kan gerakannya itu cepat semuanya. Yang perlu kalian perhatikan pertama kali adalah shutter speed. Nah, balik lagi, kalian mau foto apa dulu? Nah itu, Pak, saya mau foto acara wedding. Nah, itu yang kalian perlu perhatikan adalah, kan banyak kegiatan rame orang tuh, ya kan, acara wedding. Orang mana yang mau kalian fokuskan? Mau 1 orang aja atau mau misalnya ada 10 orang, Pak? Ya udah, yang perlu kalian setting adalah aperture-nya terlebih dahulu. Gitu. Nah, kalau noise ini untuk bantu seimbangin aja. Jadi biasa antara dua ini. Gitu. Yang terakhir yang dilakukan secara saya pribadi ya, kan tiap fotografer beda-beda. Kalau kalian nanya seperti itu, saya itu ISO biasa taruh di paling terakhir kecuali dalam fotografi malam. Nah, itu baru saya setting ISO-nya itu saya lihat dulu seberapa terang, seberapa gelap. Saya mau ngindari noise. Nah, siang malam. Nah, kalau kegiatannya siang semua atau mungkin di dalam studio atau di dalam kelas seperti ini kan udah ada lighting nih. Nah, saya mau lihat dulu kebutuhan saya apa, baru saya tentukan di antara dua ini. Itu kalau saya. Jadi seperti itu tipsnya. Oke. Oke. Saya rasa sudah cukup untuk materi hari ini. Mungkin kita lihat selanjutnya ada kuis dan present. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah bentuk kelompok ya, kurang lebih ada 3 kelompok. Nah, jadi saya tentukan hari ini kuisnya itu ada 3. Oke. Jadi ketika saya tampilkan
gambarnya, kalian tentukan kira-kira ini kesalahan fotonya di mana sih? Gitu. Kemudian settingan kamera yang benar itu apa dari kesalahan foto tersebut. Jadi bukan kesalahan doang sih, maksudnya kalian melihat fotonya, kemudian kalian bahas kira-kira ini fotonya kenapa. Kemudian settingan dari triangle exposure tadi perlu seperti apa settingannya, dari aperture mau settingan f berapa, shutter speed 1/berapa untuk foto tersebut supaya benar atau mungkin cocok sesuai deskripsinya, dan ISO-nya itu berapa gitu teman-teman. Oke, udah siap? Oke, go, langsung dijelaskan. Untuk yang di gambar ketiga ini gambar yang sebelah kiri merupakan foto biasa, sedangkan yang sebelah kanan itu merupakan Long exposure. Oke. Apa perbedaan settingannya? Nah, long exposure dengan yang biasa. Untuk perbedaan settingannya itu ISO-nya seharusnya tidak jauh beda karena warnanya sama. Tetapi untuk exposure-nya Ayo. perbedaannya itu di shutter speed-nya karena dari foto sebelah kiri itu airnya masih jernih, tetapi sebelah kanan itu exposure-nya terlalu lama jadi lebih tinggi. Perkiraan sebelah kanan itu 20 detik, di mana sebelah kiri itu setidaknya 1:15 atau lebih kecil lagi. Dan aperture-nya itu seharusnya tidak jauh beda karena blur-nya dan tidak blur-nya itu sama. Jadi perkiraan yang kita dapatkan itu f/11. Berarti settingan shutternya yang signifikan berbeda ya di antara kedua foto ini. Oke, beri tepuk tangan. Benar. Sip. Saya rasa kalian sudah cukup memahami ya konsep dari triangle exposure, kan ini bukan lumayan sih, benar-benar dasar banget di fotografi. Kalian harus tahu ketika kalian memegang kamera profesional untuk settingan gambar-gambar yang kita lihat di depan tadi, settingannya seperti apa gitu ya teman-teman. Oke, tadi udah ada yang bertanya, sudah ada yang menganalisis seperti apa untuk settingan triangle exposure. Nah, kira-kira ada yang bisa simpulkan nggak pertemuan hari ini itu seperti apa? Teman-teman, silakan. Simpulan pertemuan hari ini, singkat aja, nggak usah panjang-panjang, teman-teman. Oke, ada yang bisa? Coba. Silakan. Oke, Nicholas, silakan. Ya, menurut saya berdasarkan penjelasan dan PowerPoint yang Bapak jelaskan, bahwa kita tuh mengambil foto itu tidak semudah ketika kita buka HP, buka kamera langsung dapat fotonya. Tapi lebih rumit daripada itu ketika kita mempelajari itu di kamera profesional, di mana ada 3 komponen utama. Itu hal dasar yang wajib kita pelajari, mulai dari aperture, shutter speed, dan ISO. Nah, di situ betul-betul mempengaruhi. Apalagi dari segi profesional, kita harus memahami bahwa di mana tempat kita harus mengambil foto tersebut, dalam ruangan, dalam luar ruangan, ataupun pada saat malam hari. Itu sangat mempengaruhi. Jadi pada kesimpulannya mungkin dari saya cukup oke sih, karena Gitu ya. sudah jelas dari segi Intinya ketiganya itu saling melengkapi ketika kita untuk memegang kamera profesional dan harus diperhatikan tiga-tiganya gitu ya. Oke, sip, beri tepuk tangan untuk Nicholas. Karena sudah cukup komprehensif memberikan kesimpulan hari ini, maka dengan itu berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Dan jangan lupa nanti ada tugas di e-learning masing-masing, tolong dicek. Saya sudah berikan tugas di sana, assignment gitu ya. Jadi tolong dicek di LMS masing-masing. Itu aja untuk pertemuan hari ini. Selamat malam dan terima kasih. Thank you.